warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat Automedia semuanya. Pada kali ini Automedia akan membuat tutorial tentang cara install Linux Ubuntu 20. Untuk penggunaan nantinya saya akan install ada server RDM, server e-learning, dan server CPT yang mampu istilahnya itu mampu diakses secara bersamaan hampir 500 klien atau lebih dari 500 bisa, karena di Linux itu sendiri sangat kompleks, sangat kuat untuk web servernya itu sendiri. Jadi langkah yang pertama ini saya install pada VirtualBox. Jadi mungkin teman-teman semuanya yang ingin mencoba sebelum diinstal di server bisa dicoba diinstal di VirtualBox terlebih dahulu. Seperti halnya untuk install VirtualBox pada Linux ini sama dengan dengan install Windows 7 dan Windows lainnya, install VDI, tapi agak berbeda. Kita untuk penggunaan install ini kita membutuhkan dua, yaitu VirtualBox, yang kedua adalah OS Ubuntu itu sendiri. Kita menggunakan ISO. Yang pertama kita klik new, kemudian kita ketik aja Ubuntu 20. Ini hanya sampling saja. Kemudian tipenya Linux, versi Ubuntu 64 bit. Nah, kemudian kalau sudah sesuai kita klik next. Kemudian kita atur RAM-nya, saya kasih RAM 4 GB aja, 4 GB, kurang lebih 4. Kemudian klik next. Pada pilihan ini seperti kalau pada VDI, kalau kita pada installing VDI, VHD itu pada news, tapi karena kita mau membuat baru Windowsnya, berarti kita mengklik create virtual hard disk now. Kemudian kita create. Nah, di sini nanti kita akan dipilihkan pada hard disk file tipe yang nanti kita akan buat. Kita menggunakan VDI atau VHD. Di sini nanti saya menggunakan VDI. Kemudian kita next. Kemudian kita next saja. Nah, ini nanti rencananya pada install ini hard disk yang kita kasih atau yang kita tentukan pada Linux itu besarannya berapa, 10 GB atau berapa. Untuk kali ini saya hanya memberi kurang lebih pada 15 GB. Saya cek dulu pada memori saya ini masih ada 20 GB. Jadi saya kasih 15 GB, insya Allah sudah cukup itu. Kemudian kalau sudah, kita klik create. Nah, kalau sudah seperti terjadi, sudah hasilnya seperti ini, kemudian kita klik start saja. Nanti Ubuntu itu nanti akan mengelut di mana. Nah, ini dia select startup disk. Ini memilih untuk startupnya itu nanti dilarikan kemana. Kita larikan pada Linux-nya. Ini sini sudah add dulu, tidak apa-apa. Kalau belum diinput, kita klik Ubuntu-nya. Untuk serinya kita pakai Ubuntu 24.3. Total ukurannya itu 2,86 GB. Kemudian kita pilih klik choose ya, kemudian kita klik start. Kita tunggu sebentar untuk booting pada Linux. Dengan adanya installing Linux, di dalamnya nanti ada RDM, e-learning, dan CPT, bisa diharapkan bisa membantu bagi madrasah yang mempunyai siswa lebih dari 200, 500, atau 1000 dipakai dalam satu server itu. Jadi bisa menghemat biaya operasional di madrasah. Tapi jangan lupa subscribe dan komen pada channel saya ini. Mungkin dari beberapa teman semuanya ada masukan
bisa untuk mengembangkan evaluasi dari channel saya. Oke, ini untuk tampilan Ubuntu-nya. Ini sudah tampil. Saya full screen dulu, lebih fokus nanti pembahasannya. Di sini nanti kita diterapkan pada bahasa Inggris ya. Kemudian kita install Ubuntu. Kemudian kita choose your keyboard layout, kita pilih English, kemudian English, kita klik continue. Pada tampilan ini di sini ada pilihan. Yang pertama normally installation, ada minimal installation. Di sini kalau normal ada web browser, utilities dan lain ikut diinstal. Tapi kalau minimal installation itu hanya web browser, basic dan utility. Untuk other option, download, update, will installing Ubuntu, ini saya buang dulu. Kemudian saya memilih normal installation. Kemudian klik news, continuous. Pada tampilan selanjutnya, install type. Kalau di sini ada dua pilihan, erasure disk and install Ubuntu. Artinya ketika kita memilih erasure disk, maka semua data yang ada pada hard disk itu akan terhapus, diisi dengan Ubuntu semua. Tetapi kalau kita memilih something else, kita akan mempartisi sendiri. Jadi contoh kita mempunyai hard disk 1 tera, yang 500 itu nanti buat Ubuntu, kemudian yang 500 nanti buat data atau apa, itu bisa. Atau yang 500 GB itu nanti buat Windows 10 atau berapa, itu bisa. Mungkin kalau something else ini mungkin ingin menginstal OS lebih dari satu, kita pilih something else ya. Kemudian kita klik continuous, kita akan mempartisi ya. Pada partisi ini nanti kita akan menentukan beberapa partisi yang akan kita buat. Pertama kita klik new partition table, kita klik continue. Nah ini tadi saya sediakan kurang lebih di 20 GB, di 16 GB ya. Nah, kalau sudah di sini nanti kita buat partisi baru. Pertama ada beberapa partisi, ada swap, ada home dan lain sebagainya. Yang pertama kita klik plus. Kemudian untuk pembuatan partisi, kita akan membuat partisi swap yang digunakan untuk memori virtual pada Linux ya. Di sini nanti kita pilih swap area, kita kasih 4 aja, 4 GB ya. Kemudian kita oke. Kemudian kita membuat partisi, kita klik plus lagi ya. Kita membuat plus lagi primer. Di sini nanti kita pilih slash ya. Ini keseruan tak buat untuk Windows atau Linux-nya. Kemudian klik OK. Kalau sudah ya, menunggu. Nah, ini kalau sudah kita klik install now. Klik continuous. Oke, kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, ini sudah. Where are you? Jakarta. Oke, klik continuous. Kemudian your name kita buat saja Automedia. Password ini harus diisi password ya.
kemudian kita klik next atau continuous. Ini proses copy atau copy file dari Linux-nya itu. Kita tunggu saja sebentar. Oke, kalau sudah copy semua file kompleks, nanti kita akan diterapkan pada tampilan pada restart now. Kita klik restart now, nanti di sistem Linux-nya akan restart sendiri. Pada pilihan kali ini ada please remove the installation medium, then press enter. Kita tekan enter saja. Kita tunggu sebentar, nanti akan Linux dia nanti akan booting sendiri dengan Windows yang baru tadi. Ini sudah mulai booting Linux-nya. Oke, booting sudah selesai. Kita klik auto media, kemudian kita klik password yang tadi kita buat, kemudian tekan enter. Oke, untuk instalasi ini selesai. Ini adalah tadi cara install Ubuntu, persiapan untuk installing RDM, e-learning dan CPT. Kita skip aja ya, kita next aja, kita klik no, next aja, done. Nah, ini adalah desktop yang ada pada Linux. Ini adalah home-nya. Kita coba lihat di dalamnya apa aja. Nah, di sini dia. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk tempat dari RDM yang versi yang kita menggunakan versi yang hosting, dan e-learning pun juga nanti kita pakai yang hosting ya. Ini masih kosong, ini belum kita install rootnya, kita belum install web servernya. Jadi kalau di Linux itu kita installnya satu persatu. Oke, jangan lupa subscribe untuk teman-teman semuanya. Di tutorial selanjutnya saya akan membuat bagaimana cara install web servernya, kemudian cara install memasukkan RDM versi hosting ke dalam Linux ini, baik itu nanti RDM, e-learning dan CPT maupun aplikasi lainnya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe and comment dan share. Semoga ini bermanfaat untuk madrasah madrasah semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.